Coba ingat-ingat kembali masa ketika kamu berumur 10 tahun. Masa di mana sekolah menjadi tempat bermain, bertemu teman, dan menjelajahi hal-hal baru. Sekarang, bayangkan sebuah skenario alternatif. Kamu masuk ke ruang kelas yang bersih, duduk di bangku paling depan, dan siap belajar dengan penuh semangat. Guru berjalan ke depan kelas, melempar senyum, membuka buku, lalu mulai berbicara. Tetapi, tidak ada satupun kata yang keluar dari mulut guru itu yang bisa kamu pahami. Kamu melihat teman-teman di sekitarmu, sebagian dari mereka sama bingungnya denganmu. Sebagian lagi memilih menunduk karena takut ditunjuk. Buku pelajaran di depanmu terlihat seperti kumpulan simbol asing yang tak bermakna. Perasaan apa yang muncul? Frustasi, bodoh, atau terasing? Apa yang baru saja kamu bayangkan bukanlah cerita fiksi distopia. Ini adalah realitas pahit yang dihadapi oleh jutaan anak di seluruh penjuru dunia setiap harinya. Data menunjukkan bahwa setidaknya 40% anak-anak di dunia harus bersekolah menggunakan bahasa pengantar atau language of instruction yang tidak mereka kuasai atau sama sekali tidak mereka gunakan di rumah mereka sendiri. Mereka dipaksa belajar dengan bahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Dalam dunia akademis, fenomena jurang pemisah ini dikenal dengan istilah linguistic discordance atau ketidaksesuaian linguistik. Dan hari ini kita akan membahas mengapa masalah bahasa ini diam-diam melahirkan sebuah krisis global yang mengerikan. Sesuatu yang disebut learning poverty atau kemiskinan pembelajaran. Mari kita bedah dulu apa itu kemiskinan pembelajaran. Istilah ini bukan berarti si anak tidak punya uang untuk beli buku. Kemiskinan pembelajaran adalah sebuah indikator internasional yang menghitung berapa banyak persentase anak usia 10 tahun yang belum bisa membaca atau memahami teks naratif secara sederhana dan mandiri. Kenapa usia 10 tahun atau sekitar kelas 4-6 SD menjadi tolak ukurnya? Karena dalam psikologi perkembangan, usia ini adalah masa transisi krusial. Sebelum usia 10 tahun, anak-anak belajar untuk membaca atau learning to read. Namun, setelah usia 10 tahun, mereka harus membaca untuk belajar atau reading to learn. Jika di usia 10 tahun mereka belum bisa membaca teks sederhana, mereka dipastikan akan gagal menyerap ilmu sains, matematika, sejarah, dan pelajaran lainnya di jenjang berikutnya. Menariknya, indikator kemiskinan pembelajaran ini tidak cukup menghitung anak-anak yang terdaftar di sekolah. Sistem ini juga memasukkan data-data anak-anak yang putus sekolah dengan asumsi dasar, jika mereka tidak sekolah, mereka tidak bisa membaca. Ini memberikan gambaran nasional yang jujur dan tamparan keras bagi kebijakan pendidikan di banyak negara. Sekarang, mari kita posisikan diri kita sebagai anak muda yang kelak akan menjadi orang tua, atau mungkin kalian yang saat ini sudah memiliki anak. Seringkali ada ambisi besar dalam diri kita. Makin cepat anak diajar bahasa asing, bahasa formal, atau bahasa internasional sejak dini di sekolah, makin hebat dan sukses masa depannya nanti. Pikiran ini sekilas logis, tapi ilmu sains dan linguistik kognitif berkata sebaliknya. Pada tahun 1979, seorang ahli bahasa bernama Jim Cummings mencetuskan sebuah teori legendaris bernama Linguistic Independency Hypothesis atau hipotesis ketergantungan linguistik. Cummings mengungkapkan bahwa kemampuan seorang anak untuk membaca dan menguasai bahasa kedua atau L2 itu sebenarnya sangat bergantung pada seberapa kuat fondasi bahasa pertama alias bahasa ibu atau L1 yang mereka kuasai di kelas-kelas awal sekolah dasar. Bayangkan, bahasa ibu itu seperti fondasi sebuah rumah. Kesadaran bahasa, kemampuan mengurai kode alfabet, dan pemahaman logika teks sebenarnya terbentuk di fondasi ini. Jika fondasi bahasa pertamanya kokoh, kemampuan itu bisa dengan mudah ditransfer ke bahasa kedua. Namun, jika anak-anak langsung dipaksa belajar menggunakan bahasa kedua saat bahasa pertama mereka belum matang, rumah itu akan runtuh. Hasilnya adalah kemerosotan prestasi akademis yang parah di jenjang kelas yang lebih tinggi.
Teori di atas dikuatkan oleh temuan lapangan yang sangat menarik di Tanzania. Peneliti membandingkan apa yang terjadi ketika guru mengajar menggunakan bahasa pertama, siswa versus menggunakan bahasa kedua. Ketika menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang dikuasai secara fasih, para guru bertransformasi menjadi pendidik yang luar biasa efektif. Mereka menerapkan strategi pedagogis yang bervariasi. Mereka menjelaskan materi pertanyaan pemantik, menggunakan kolaborasi kelompok, kerja berpasangan, dan menggunakan metode asesmen yang kreatif. Murid-murid pun merespon dengan jawaban yang mendalam, berani, dan alami. Di kelas seperti ini, proporsi waktu bicara guru justru berkurang karena murid-murid aktif mendominasi pembelajaran. Sebaliknya, dibandingkan dengan ruang kelas di mana bahasa pengantarnya adalah bahasa kolonial historis atau bahasa asing, guru dan siswa sama-sama dipaksa berekspresi dalam keterbatasan. Karena tidak percaya diri dan takut salah, guru hanya mendikte, murid hanya menyalin, kelas menjadi kaku, dan kreativitas mati di dalam ruangan itu. Mari kita bicara angka, karena data statistik tidak pernah berbohong. Sebuah studi komparatif global mengumpulkan data dari 56 negara di dunia. Mereka menganalisis hubungan antara tingkat ketidaksesuaian bahasa dengan angka kemiskinan pembelajaran menggunakan model statistik regresi linear. Hasilnya mencengangkan, terdapat hubungan linear positif yang sangat kuat. Artinya, suatu negara dengan tingkat ketidaksesuaian bahasa pengantar yang tinggi secara otomatis memiliki angka kemiskinan belajar yang tinggi pula. Secara spesifik, setiap kenaikan 1% penggunaan bahasa non-ibu dalam pengajaran membuat angka kemiskinan belajar melonjak sebesar 0,80%. Memang ada faktor ekonomi yang bermain di sini. Para peneliti mengontrol variabel pendapatan negara dan menemukan bahwa setiap kenaikan pendapatan per kapita sebesar $100, angka kemiskinan belajar bisa ditekan turun sekitar 0,67%. Namun yang mengejutkan, dampak buruk dari ketidaksesuaian bahasa ini paling menonjol dan terasa sangat menghancurkan justru di negara-negara dengan tingkat pendapatan menengah. Dan tebak di mana posisi negara kita. Indonesia mencatat angka ketidaksesuaian bahasa sebesar 56%. Lebih dari separuh anak-anak kita mengalami gegar bahasa saat pertama kali menginjakkan kaki di sekolah dasar. Namun, dalam setiap data statistik selalu ada cerita unik dari negara pencilan atau outlier. Para peneliti melakukan analisis kualitatif mendalam pada dua negara yang menyimpang dari tren utama, yaitu Burundi dan Singapura. Kedua negara ini bergerak ke arah yang saling berlawanan. Pertama, mari kita lihat Burundi. Di negara Afrika ini, hampir seluruh anak-anak beruntung karena menerima pengajaran langsung dalam bahasa ibu mereka sendiri. Secara teori, harusnya literasi mereka tinggi, bukan? Tapi faktanya, Burundi justru menghadapi angka kemiskinan belajar yang sangat tinggi. Mengapa? Karena konteks lokal mereka dihantam oleh kemiskinan ekonomi ekstrim yang membuat fasilitas sekolah, buku, dan kesejahteraan guru berada di bawah standar minimum. Sekarang, mari kita balik ke Singapura. Singapura adalah anomali total. Prevalensi ketidakcocokan bahasa antara apa yang dipakai siswa di rumah dan bahasa pengantar di sekolah atau bahasa Inggris sangatlah tinggi. Namun, luar biasanya, angka kemiskinan belajar di Singapura justru menjadi salah satu yang paling rendah di dunia. Kenapa Singapura bisa? Jawabannya adalah kapasitas ekonomi dan intervensi kebijakan yang masif. Singapura mengompensasi celah bahasa tersebut dengan kualitas guru yang digaji tinggi, kurikulum pendukung literasi yang luar biasa ketat, serta ekosistem sosial ekonomi keluarga yang sangat mapan. Dua kasus ini mengajarkan kita satu hal, konteks lokal dan kondisi ekonomi suatu negara adalah variabel krusial yang tidak boleh diabaikan dalam merancang kebijakan pendidikan. Lalu, apa kesimpulan besar dan refleksi yang bisa kita bawa pulang dari video esai ini? Untuk kalian para orang tua, esai ini adalah sebuah pesan hangat. Jangan pernah mengasingkan bahasa ibu,
bahasa daerah, atau bahasa sehari-hari dari anak-anak kita di rumah hanya demi gengsi sosial atau ambisi akademis yang terburu-buru. Mengajarkan bahasa asing itu bagus, tapi pastikan fondasi bahasa pertamanya sudah matang. Bahasa pertama itulah jangkar emosional, logika, dan perkembangan otak mereka. Dan untuk kita, generasi anak muda, esai ini adalah sebuah alarm keras. Masa depan pendidikan yang inklusif tidak melulu diukur dari seberapa cepat anak-anak bisa cas-cis-cus bahasa internasional di usia dini. Pendidikan dasar universal yang sejati dimulai dari sebuah prinsip sederhana, mengajar anak-anak dengan bahasa yang mereka mengerti. Jangan biarkan kurikulum yang hebat dan bangunan sekolah yang megah menjadi sia-sia. Terima kasih sudah menyimak. Bagikan video ini ke orang tua atau teman